Itu bener-bener apa yang ada di tempat lain Dunia di ya, dunia ada di itu situ. ada di situ gitu. Jadi itu memang lab alam yang kalau mau belajar ya di situ gitu. Nggak harus jauh-jauh. Oke, Edi, terima kasih atas waktunya nih. Keren banget. Gua Sama-sama Bang, selalu terima kasih sudah diundang di podcast. gua selalu mengikuti apa yang lo lakukan gitu ya, dan itu sangat apa inspiring banget buat gua. Gue bikin video-video sebenarnya itu juga apa lawan main gua sebenarnya lo gitu. Tapi lo kesini pelan tuh, Kurang. kurang. Oh, berarti udah sibuk gitu kan. Jadi eh, apa ya teman-teman banyak sekali yang menginspirasi kami di kampus gitu ya, dan kami berharap ya inspirasi itu sampai ke apa mahasiswa adik-adik kelas kita gitu. Nah, cerita sebenarnya topik podcast ini adalah apa ya, tentang laut Indonesia lah seperti itu. Nah, tiap orang kan akan punya kesan di mana dia apa punya kesan laut yang paling menarik, paling unik itu ada di mana gitu. Nah, mungkin dari pengalaman Edi sendiri selama bekerja penelitian di Indonesia gitu ya, kira-kira bisa bagi cerita nggak di mana sih tempat yang paling apa ya unik, paling apa sih paling inspiring gitu yang bisa di-share di podcast kita ini atau di media-media kita. Enggak, Ed? Ya, ya, ya. Terima kasih banyak Bang atas undangannya di podcast ini. Semoga apa yang kita sharingkan pada saat ini akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, saya mungkin cerita dulu pertama kali mulai menyelam itu tahun 2005, jadi sudah 15 tahun. Dan mungkin 1000 lebih dive sudah saya lakukan di beberapa tempat di Indonesia dan juga di tempat-tempat lain di luar negeri. Uh, tapi saya mulai belajar menyelam itu di Kepulauan Seribu dan tentu itu satu tempat yang tidak terlupakan di mana saya belajar dari nol gitu. Nah, sepanjang uh, karir di dunia penyelaman ada satu tempat yang hingga saat ini tuh uh, sangat membekas, sangat berkesan untuk saya pribadi dan mungkin untuk banyak orang juga. Mungkin teman-teman semua atau Bang Bekin juga tahu kalau melihat dari background di layar ini itu di mana. Wah, ini Raja Ampat nih kayak ini Raja Raja Ampat. Ampat ya, Cuma Raja Ampat tepatnya ini. di mana nih, Ed? Nah, Di mungkin Tol kah? Di Ayau kah? Di mana? ini di Wayak, ini di Oh, di Wayak. Wayak. Oke. Iya. Mungkin apa bisa share ini kali ya, Bang? Boleh, Apa boleh. sedikit Foto-foto. slide presentasi ya, Ya, ya. boleh, boleh, boleh. Siap. Kayaknya harus di apa? Di enable dulu, Bang. Oke, siap. Udah bisa belum? Belum. Oke. Udah? Oke. Oke. Nah, sudah kelihatan, Bang? Sudah, keren. Oke, sabar. Masih ya, ini dia. Oh, Ini keren di banget. Raja Ampat, di Wayak tepatnya, di Oke. tempat paling ujung di sebelah utara barat dari Raja Ampat. Dulu waktu masih masih lebih muda dari sekarang, saya selalu membayangkan tempat-tempat indah yang alam bawah lautnya bagus banget itu cuma ada di luar negeri gitu. Dan ternyata itu nggak jauh gitu. Itu ada di Indonesia, di negara kita sendiri. Dan saat ini impian saya sudah banyak tercapai gitu. Jadi terutama dalam bidang penyelaman, menyelam di uh, banyak tempat di Raja Ampat dan itu juga masih banyak misteri gitu. Kenapa Raja Ampat itu unik? Kita tahu bahwa
ini salah satu tempat yang paling ikonik ya, dengan gunung-gunung kapur yang menjulang tinggi gitu. Dan di sini juga di tempat ini di Lagun Wayak ini adalah tempat yang sangat penting untuk parimanta khususnya karena ini adalah tempat pembesaran atau nursery area dari parimanta dan ini jadi sangat penting untuk siklus hidup mereka di Raja Ampat khususnya. Berarti dia main di situ ya mantaunya. Ya, Oh. ya. Jadi ini bisa dibilang adalah tempat manta melahirkan. Nah, kemudian bayinya itu ditinggalkan di situ kan, karena mereka bayi manta itu nggak diasuh oleh ibunya. Jadi setelah lahir dia akan hidup bebas dan dia cenderung tinggal di tempat-tempat yang aman gitu kan dari predator, dari arus-arus yang sangat kencang. Karena kalau masih kecil dia butuh latihan gitu. Dia butuh tempat untuk mempersiapkan diri di dunia yang sebenarnya gitu kan. Jadi tempat-tempat seperti ini yang sangat cukup tenang, aman dari predator itu tempat yang sangat baik untuk bayi parimanta. Nah, jadi ini juga jadi lab lab saya sekarang khususnya untuk life history dari parimanta seperti itu. Nah, kalau di Raja Ampat tentunya yang paling khas adalah karang dan ikan gitu. Nah, saya dulu eh, orang ikan, Bang, orang ikan. Jadi waktu belajar di FDC saya mencatat istilahnya jadi anak ikan. Jadi mengidentifikasi jenis-jenis ikan, menghitung jumlahnya, mengestimasi ukurannya juga. Di Raja Ampat capek banget untuk melakukan semua itu sampai akhirnya Ampun ya, aduh, ampun ya. ampun minta ampun. Udah kayaknya pensiun aja lah, Pensiun ya. pensiun. Jadi bener-bener ada beberapa tempat yang kita tuh kayak berenang di antara ribuan ikan. Jadi ikan besar, ikan kecil. Jadi dan karang-karangnya pun berwarna-warni. Jadi super hebat kalau saya bilang gitu. Nah, tidak hanya itu. Jadi tidak cuma karang dan ikan, tapi dari yang kecil sampai yang besar pun kita bisa temukan. Dari kecil seperti nudibranch itu kita bisa temukan di beberapa lokasi yang memang khusus untuk diving nudibranch misalkan. Sampai hiu juga banyak, terutama blacktip, hiu paus sampai ke paus. Nah, di gambar ini ada paus omura. Jadi omura whale ini cukup jarang ditemukan dan baru dideskripsikan beberapa tahun yang lalu. Jadi ini baru bulan Januari kemarin berinteraksi langsung dengan paus ini dan cukup cukup terkesan juga sih. Wah, Cukup ini hebat. yang bikin iri nih kalau udah ngeliat-ngeliat kayak gini nih dari ini. Waduh, keren banget ini. Ini yang Film paus omurenya ketemu di daerah mana ya? ini di daerah dekat Arborek, Bang, dekat Oh, Arborek. dekat sekali berarti ya, nggak terlalu jauh. Dekat banget. Jadi Deket banget ya, luar ya, biasa. ya. Jadi waktu ketemu dia itu justru pas survei manta. Pas survei manta terus kita lihat dari jauh ada semburan eee, airnya itu kan. Jadi, wah ini ada paus nih. Nah, pas kita dekati ternyata uniknya adalah dia ini makan bareng dengan oceanic manta. Jadi ada parimanta kan ada 2 jenis ya, ada reef manta dan oceanic manta. Dan waktu itu kita lihat paus omura ini dia makan atau feeding bersama-sama dengan oceanic manta. Jadi ini satu hal yang baru juga ditemukan, ada interaksi antara 2 megafauna ini. Atau memang airnya juga banyak makanan di situ. Jangan-jangan bukan mereka berdua aja ya kali. Di bawah-bawahnya kan bisa macem-macem itu ya. Iya, Dan ikannya banyak, tunanya banyak juga mungkin yang makan di situ. Iya.
Nah, ini filmnya belum dibikin, Bang. Tenang aja nih. Nanti akan dirilis. Tidak. Aku Hiu Paus udah punya tuh footage dari drone-nya, tapi kalau Paus ini waduh, ampun deh belum ketemu deh. Dugong juga ada kemarin. Jadi banyak juga. Jadi selain ini kita juga ada dugong, ada penyu pastinya kan. Penyu di Raja Ampat itu ada penyu belimbing juga yang kita bisa temukan di beberapa tempat. Dan pastinya penyu hijau dan penyu sisik. Tadi saya bilang ada dugong. Nah, dugong ini termasuk yang populasinya sebenarnya masih cukup banyak di Raja Ampat dibandingkan di tempat-tempat lain. Di beberapa tempat kita masih sering ketemu dia dengan induk dengan anaknya. Jadi kalau cukup beruntung, seperti saya kemarin pas survei manta di belakang manta yang lagi feeding itu ada dugong di bawah air. Jadi Dia wah ngapain itu ya? beruntung. Oh Lagi memang. nggak tahu lagi jalan-jalan aja di air itu. Oh, Mm-mm. Jadi itu ya di beruntung mana? Di banget daerah Wayak atau di dekat Arborek. Gila, 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 gila. Harus Iya, balik lagi ke sana nih. harus balik lagi itu harus balik lagi. Jadi banyak kesan sih dari megafaunanya, terus dari geologi bawah lautnya juga banyak. Jadi kita mau menyelam dengan model apa juga ada. Jadi mulai dari drift dive atau mau di mark dive juga ada, atau mau nyelam di wall atau mau nyelam di goa itu ada di banyak tempat, terutama di Wayak itu daerah Wayak kan banyak pulau-pulau kecil juga. Di situ banyak goa-goa yang kita bisa masuk ke sana. Terus wall diving itu sangat-sangat menarik karena banyak banyak sekali ikan dan visibility-nya bisa lebih dari 30-40 meter Wow, jauh. jernih Jadi banget ya. iya, jernih banget dan hangat. Jadi bisa dibilang ya kita nggak perlu pakai wetsuit yang tebal-tebal gitu. Kadang cuma pakai celana pendek dan Iya, kalau aku lihat swimsuit. foto-fotonya ini pakai rash guard aja sama ini ya. Nggak Iya, ikut pakai wetsuit dan segala macam ya. iya Lebih cukup. praktis ya. Iya. Ya uniknya itu sih Bang. Jadi di Raja Ampat sendiri kan eh, dalam 10 tahun terakhir ini banyak sekali ditemukan spesies baru ya. Jadi secara oceanografi, secara tempat, memang Raja Ampat itu unik ya, karena dia seperti pabrik pabrik dari spesies-spesies baru ini. Dan banyak sekali yang pasti belum kita temukan, seperti ikan raja laut yang waktu beberapa tahun lalu ditemukan di Manado, di Raja Ampat pun ada. Mola-mola juga ada di Raja Ampat. Jadi uh, mamalia laut selain dari Omura whale ini ada blue whale juga ada, terus kemudian ada Sosa chinensis Oh, yang cuma ditemukan di daerah mangrove itu pun ada. Itu saya pikir endemik, tapi tentunya kita perlu ada penelitian lebih lanjut ke sana. Jadi banyak sekali hal yang menarik untuk dipelajari dan itu tidak perlu jauh-jauh kita ke luar negeri. Semuanya ada di sana gitu. iya betul. Nah, ini Jadi buat temen-temen nih, ayo kita ke Raja Ampat nih. Hanya ya betul. luar biasa ini. Bukan Iya, kayaknya, memang luar biasa. memang luar biasa. Iya. Orang-orang dari berbagai eh, penjuru dunia juga datang ke Raja Ampat untuk menyaksikan keindahan alamnya gitu. Jadi ada istilah jangan mati dulu sebelum ke Raja Ampat. Ya betul, Kayak betul, betul. gitu. Ya, tapi ya itu Bang, terlepas dari alam bawah lautnya, tentunya masyarakatnya pun luar biasa gitu saya bilang. 8 tahun saya kerja di Raja Ampat, kerja sambil jalan-jalan tentunya menikmati keindahan alam, tapi berinteraksi dengan masyarakat pun jadi hal yang luar biasa gitu. Jadi eee, mereka punya kearifan lokal gitu. Jadi mereka memang hidup dari alam gitu, yang hidup dari alam.
hidup sehari-hari cukup mancing, 1, 2 ekor ikan itu udah cukup untuk, makan sekeluarga gitu. Jadi betul-betul, mereka bergantung pada laut dan tentunya karena ketergantungan itu mereka punya kearifan lokal, punya sesuatu yang membuat mereka, "Oh, alam ini harus dijaga, laut ini harus dijaga." Dan itu sesuatu yang, eee, patut dilestarikan, tidak cuma di Raja Ampat tapi juga di tempat-tempat lain, ya gitu. Jadi, masyarakatnya ramah-ramah sekali. Jadi nggak usah khawatir dengan Papua, nggak usah khawatir dengan apakah masih perang atau seperti apa. Itu hanya framing media, kenyataannya jauh berbeda dari Mereka ramah itu, sekali memang ya di sana ya. ramah sekali, iya, Betul betul. iya. Ini anak dari, temen, jadi ini Valen namanya Oh, dan ada film yang dibuat, itu namanya Valen Shrift. Nah, ini dia aktornya. oh, Iya, iya, mungkin teman-teman ya bisa udah cek di situ. bisa beraksi nih, ya. Iya. Nah nah ada satu yang istimewa juga sih, Bang. Tentunya ini yang Tidak. ini yang saat ini jadi hal yang Gila. paling istimewa buat saya, Ini eee, ini ini. Kompor meleduk ini mah. Gue langsung lihat ya, ini. Aduh, Edi keren bingit. Ini ya di mana Ed ini? ini di dekat Arborek juga, jadi Oh oh iya dekat di depannya daerah itu ya. Mantarij, Pantarij daerah ya. Mantarij, ya Mantarij. Oke. Jadi di situ di daerah sekitar Arborek di Selat Dampir itu nggak jauh dari Waisai atau Sorong sebenarnya kan. Itu di tempat yang sedekat itu sebenarnya kita bisa melihat keajaiban alam sebenarnya kan. Gila, Bagaimana ini nggak ada di tempat ya bener sih. Ini kan iya, kayaknya footage gini baru dirimu nih yang punya nih kayaknya. yang cukup banyak ya Bang, yang Iya, yang banyak gitu. iya. Jadi kemarin kita mendokumentasikan bulan Januari lalu sampai 50-60 ekor lah dalam satu kali gitu. Iya. Meskipun Jadi itu nggak se-wow yang tahun lalu sampai 100 ekor lebih. oke, Iya, iya. Tapi ini menarik sekali untuk, belum banyak yang dipelajari tentang Parimanta sebenarnya. betul betul. Iya. Kalau kaitannya dengan oceanografinya yang gitu-gitu, udah ada yang menggarap belum, Ed? Kalau oceanografi, waktu kemarin saya, eee, jadi waktu tahun 2015, waktu saya mengerjakan tesis untuk master itu, saya belajar tentang, local migration. Jadi migrasi lokal Parimanta itu selama 2 tahun. Jadi dengan akustik telemetri, dengan, teknologi akustik, kita men-tracking, melacak pergerakan pari ini selama 2 tahun. Jadi kita tahu ada siklus musiman atau enggak gitu kan, Bang. Dan itu ternyata berhubungan dengan, eee, angin muson. Jadi waktu angin selatan di Raja Ampat mereka berpindah ke tempat yang di situ, ternyata kaya akan makanan gitu. Dan makanan Oke, mereka kan makan plankton ya, plankton dan ya. itu ternyata, terpengaruh oleh adanya, eee apa namanya, arus juga, ada arus, ada upwelling juga. Jadi benar-benar mereka sebagai Parimanta sebagai hewan ya, sebagai fauna, mereka tetap memiliki insting untuk mengikuti di mana makanan itu berada dan makanan itu sangat dipengaruhi oleh, perubahan cuaca, perubahan iklim yang ada di satu, area itu. Iya, berarti kan untuk mendapatkan informasi yang powerful gitu ya, yang bisa menjawab ini kan memang ya semua kekuatan harus bareng ya. Jadi ada Ya, oceanografinya, marine biologisnya, marine teknologinya. Kayaknya memang ya
kita juga perlu juga nih integrasi riset-riset seperti ini gitu ya. Betul banget, Bang. Jadi, justru selama penelitian ini ya, gitu, saya merasa apa yang ada di ITK tuh kepakai semua gitu. Dari mulai telemetri, dari mulai biologi, oceanografi, remote sensing, itu nggak bisa terpisahkan. Jadi sebenarnya itu harus harus dalam mengerjakan sesuatu atau memecahkan suatu masalah, mencari jawaban, semua harus berkolaborasi. Dan itu, ya itu saya rasakan pas penelitian master kemarin, itu semua terpakai empat-empat itu. Sampai sekarang pun masih terpakai karena sekarang saya juga pakai drone ini. Ini kan bagian dari istilahnya ya kita istilahnya penggunaan teknologi modern ya untuk monitoring fauna gitu ya. Mantap ya, betul. Ya Iya, karena dari publikasi kan belum ada nih. Kalau mamalia, apa lumba-lumba misalnya gitu ya, itu udah ada yang pakai drone kan udah ada tuh. Itu iya standar. Dia betul. masuk Nature kalau nggak salah. Berarti lu nih akan masuk Nature nih, Det. Yang Insya drone Allah, ini semoga, kayaknya ya. semoga, ya. Keren banget nih. Nanti kayaknya Tujuannya ada perlu ke situ. perlu sesi khusus nih tentang penelitian manta nih kayaknya. Wah, boleh juga, Bang, boleh. Ya, nanti Ada banyak sekali yang betul. bisa di-share sebenarnya. Bisa-bisa. Terus, Oke. ya, ya, ya. Itu sih, Bang, dari Raja Ampat banyak sekali hal yang berkesan lah gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Raja Ampat atau ya harus ke Raja Ampat gitu. Jangan sampai misalkan ada pilihan mau ke Singapura atau ke Raja Ampat atau mau ke Thailand atau ke Raja Ampat. Jelas pilihannya ke Raja Ampat. Nggak ada pilihan lain. Harus ke sana dulu. Membuktikan sendiri seperti apa. Itu ada di halaman kita sendiri. Jadi masa orang lain lebih tahu halaman kita daripada kita sendiri. Betul ya, apalagi kayak akses apa dan lain-lain kan udah terbuka ya sebenarnya Iya, untuk Bang. ke Raja Ampat. Dan kayaknya ya 3 hari, 4 hari itu udah banyak banget yang bisa dilihat tuh di sekitar Dampir itu ya. Ini kan kayak Ya, sekitar Dampir ini semuanya. ya, tempat yang paling mudah diakses lah, Bang, ya. Dan itu di situ banyak banget yang bisa dilihat gitu kan. 3 ekosistem ada, mangrove, lamun, terumbu karang. Dari yang kecil-kecil ada sampai marine megafauna semuanya ada. Jadi apa apa yang ada di pelajaran biologi laut ada di situ gitu. Iya, dan itu ya kalau Dampir kan nggak jauh-jauh sebenarnya jalannya ya. Nggak jauh. Heeh. Kita setengah jam atau 25 menit udah sampai lokasinya gitu kan. Iya. Atau Bahkan bahkan kalau mm, kalau di cuma 5 Arborek menit. berarti 5 menit kalau kita stay-nya di Arborek kan tinggal ya seputar itu ya berarti ya. Iya, tuh, iya. Keren, keren, keren. Iya, iya. Jadi di tempat itu istimewa banget, istimewa banget itu. Gitu sih, Bang. Jadi apa memang Raja Ampat baik secara secara alam berada di istilahnya ada Arlindo juga antara Pasifik dan India itu membuat posisinya sangat strategis ya. Jadi dia juga istilahnya punya lebih dari 1.600 spesies ikan itu kan. Jadi dan untuk karangnya sendiri spesies karang lebih dari 550. Jadi itu bener-bener apa yang ada di tempat lain Dunia di ya. dunia Ada di itu situ. ada di situ gitu gitu. Jadi itu memang lab-lab alam yang kalau mau belajar ya di situ gitu. Nggak harus jauh-jauh. Langsung ya. Mumpung di kepala masih kosong ya, Ed, ya kalau masih mahasiswa ya. Nah, benar, Belum idenya ke, masih banyak tuh. belum kepikiran ngurus anak, belum kepikiran macem-macem lah gitu kan. Pokoknya belajar, belajar, belajar. Benar, Bang, benar, Bang. Ini aja ketahan-tahan kan, wah ini sebenarnya semangat itu banyak gitu, tapi kan ada tanggung jawab juga gitu. Dan Betul. eh, akan sangat bagus kalau ada apa teman-teman yang mau melanjutkan, mau tertarik untuk belajar lebih banyak, melakukan penelitian lebih jauh. Itu
akan sangat baik karena kita Indonesia membutuhkan pemuda-pemuda yang bersemangat untuk melakukan penelitian dan bermanfaat untuk masyarakat. Ed, kalau yang dari Arborek ini pakai drone Mavic nggak perlu kapal nggak? Perlu kapal nggak? Atau dari Perlu Arboreknya nyampe nggak drone-nya? Kalau dari Arborek sebenarnya nyampe, Bang. Sebenarnya Hmm. nyampe, tapi karena apa, karena kebiasaan saya itu untuk waktu survei, itu nerbangin drone sambil jalan jauh gitu. Jadi speedboat-nya Oh, harus harus ngikutin juga gitu ya, kan. ya, 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 ya. Nah, jadi kita, selama ini selalu, base dari speedboat, dari kapal, Iya, artinya gitu. kan untuk kita penelitian marine biology dan lain-lain ya teknologi apapun ya sebagai anak kelautan lah kita ya kalau bisa menguasai gitu kan karena itu supporting system yang memberikan informasi luar biasa kan untuk Iya, ya penelitian seperti itu. benar benar, Bang. Ya kan kalau dari sini kan kelihatan tuh pola-pola dia berenang, dia ngapain gitu kan. Iya. Berapa Ya menit, ini berapa ini luar biasa banget ini. iya, aspeknya banyak banget yang belum diteliti, Betul. Bang. Selama ini di Raja Ampat baru, lebih ke lebih ke pola migrasi di mana dia Berkumpul lokasi-lokasi agregasi agregasi. pentingnya kayak gitu. Tapi behavior-nya belum banyak dipelajari juga. Ada banyak aspek biologinya, mmm, aspek misalkan Sosial juga gangguan sosialnya gangguan. juga belum, ekonomi juga belum. Betul. Iya. Ya perlu. Ya ini saya ya sangat menarik dan ya kita bisa penelitian karena barangnya ada kan. Iya betul, kalau nggak Kalau ada ya kita mau ngomong wah ini agregasi gini kalau barangnya nggak ada kan nggak bisa juga. Nah ini barangnya ada, tinggal ke sana ya apa ya tinggal dimainkan aja gitu. iya iya, Oke. benar Bang. Iya, Kira-kira ada ya. yang bisa diceritain lagi nggak, Ed? Buat Raja Ampat? Eee, di Raja Ampat sampai saat ini masih banyak sekali tempat yang belum tereksplorasi ya sebenarnya ya. Eee, Selama ini orang-orang hanya pergi ke tempat-tempat yang selama ini sudah diketahui gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain di beberapa tempat di Raja Ampat tuh kita sulit menjangkau ke sana gitu dan, eee, tentunya ada peluang lebih besar lagi kan untuk kita bisa, mengeksplorasi. Saya sendiri juga beberapa tahun ini mencoba mencari lokasi-lokasi baru yang selama ini belum belum dieksplor dan itu saya menemukan banyak hal gitu ya, Hmm, eee, termasuk penemuan, lokasi nursery area yang baru, nursery area manta yang baru. Jadi itu juga kita masih jaga kerahasiaannya, Bang. Jadi kita belum publish. Jadi betul ya itu, betul. Karena di tempat yang kita kira sudah tereksplor banyak ternyata belum gitu. Jadi sepertinya nggak ada habisnya gitu di Raja Ampat, gitu. Tinggal kita mau menggali terus atau enggak gitu, nah ini gitu. buat para yang dengerin nih atau yang nonton, ini challenge nih dari Edi nih bahwa ya kita harus terdepan ya untuk di Raja Ampat juga gitu karena begitu luasnya dan kolaborasi dengan berbagai pihak itu penting juga kayak gitu Iya, supaya ya kita bisa sama-sama jalan dan misteri yang ada di Raja Ampat itu bisa bisa dipelajari dan menjadi informasi buat ya kita lah gitu. betul betul sekali. Ya, Oke. Nah ini terakhir nih kalau ya apa gimana, nih Bang? Ed, kira-kira ya ajakan lah atau apa gitu dan buat yang dengerin atau nonton acara ini terkait dengan Raja Ampat lah. Dengan Raja Ampat ya. Eee, yang pastinya ajakan saya adalah, kalau teman-teman belum tahu, pastinya harus cari tahu gitu ya. Eee, Sebenarnya seberapa hebat gitu kan. Kalau kita nggak tahu seberapa hebat atau bagaimana suatu, istilahnya
karakteristik sesuatu itu kita nggak akan mengapresiasi gitu. Jadi kita harus mengetahui apa yang ada di Raja Ampat, jadi kita bisa mengapresiasi Raja Ampat itu sendiri. Dan tentunya Raja Ampat itu penting bukan untuk masyarakat Raja Ampat saja, tapi untuk masyarakat Papua, untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional karena dia kontribusinya global, bukan hanya regional atau lokal gitu. Jadi sumber daya ikan, sumber daya terumbu karang itu uh, istilahnya dia menyebar ke seluruh tempat dengan adanya um, pengaruh-pengaruh oceanografi seperti Arlindo dan sebagainya. Jadi ya mari kita melihat lebih jauh, mempelajari lebih jauh tentang apa yang ada di Raja Ampat. Jalan-jalan boleh gitu, tapi cobalah untuk jalan-jalannya itu meaningful gitu. Jadi ada sesuatu yang bermanfaat gitu. Nggak cuma untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Itu saja sih, Bang. Oke, waduh keren banget nih ya teman-teman yang kita dengar dari Edi. Ya, Edi ini angkatan 41 ya, Ed ya. Ya, Dan angkatan udah 41. bergelut berapa tahun ya? 15 tahun lah ya di laut gitu ya. Di laut ya, di laut. Belajar ya bahkan punya jadi sudah membandingkan juga apa yang ada di luar negeri, ada yang di Indonesia sendiri dan memang epicentrumnya itu ada di Raja Ampat, ya nggak Ed? Bener nggak? Iya, betul. Ya, Betul. epicentrumnya. Oke, terima kasih banget Ed untuk Sama-sama, Bang. Ya, apa ya sharingnya. Mudah-mudahan ya menginspirasi dan lebih banyak lagi orang yang mau mengeksplor apa yang ada di Raja Ampat dan memberikan apa ya kita bisa berkontribusi terhadap apa dunia kelautan dan perikanan di dunia seperti itu. Oke, ya. thanks ya. Terima kasih banyak, Bang. Oke. Oke.